Aku dhewe begane mumet. Mumet ini ngerasake gini. Kalkulasi politiknya jadi mumet. Nah, wong sekarang ini dia lagi fokus ke partai, fokus membesarkan perusahaannya atau punya proyek baru mungkin, tambang mungkin. Saya nggak tahu. Tidak ada info sama sekali kok. Makin ketahuan kan. Di Jateng posisinya Kaisang tidak mendapatkan perhatian yang tinggi. Nah, kemarin itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu menyatakan bahwa belum ada permintaan secara khusus ke Demokrat untuk mengusung Kaisang Pangarep di Pilkada DKI. Ini dengar Pak Menteri ATR bilang begitu, rasanya piye. Apa ya pantas lah nama Kaisang dibuat bercandaan gituan. Anak kepala negara loh. Ya seperti terlihat nggak ada ajinya itu loh, ajinya nggak ada harganya itu loh. Aji itu apa ya dalam bahasa Indonesia itu ya nggak ada martabat lah. Ya, ini beneran kok. Usai Bung AHY melontarkan itu, Om Begawan tuh mikirnya jauh ke depan. Oh, jauh ke depan. Seolah-olah ini Mas AHY pengen bilang ke Pak Jokowi tuh, Pak ini ragilmu itu mbok ya diajari sopan santun. Ini mungkin pendapat Begawan loh. Dalam maksud omongannya Mas AHY itu saya simpulkan sendiri. Minimal kayak kakaknya gitu loh Pak. Lah kakaknya saja rutin komunikasi lalu datang nemuin Pak BY, sowan itu sebagai anak muda. Paling tidak mau mengakui Demokrat itu lebih gede daripada partai PSI, partainya Kaisang. Dan Demokrat itu pernah menang Pilpres 2 periode loh. Nah, Pak Jokowi kan hanya jadi presiden, sebuah keberhasilan yang juga sudah pernah Demokrat catat. Tapi Pak Jokowi hanya anggota kader dari partai PDIP yang sekarang udah dipecat gitu. Nah, kembali ke pernyataan Mas AHY. Memang idealnya Kaisang itu tidak bisa bergerak sendiri kok. Kata orang Jawa itu ya sak krenteknya hati lah. Ya tidak bisa seperti itu. Kaisang itu mau menjalani kehidupan atau ingin terjun ke politik, itu krenteknya hati. Mau berpolitik kok hanya duel langkrem manteng. Datang ke Pak Prabowo gimana kalau ingin jadi gubernur meskipun usianya urung nyandra sithik, setidaknya nengok lah. Usai pinggangnya operasi itu, ditengok lah Pak Prabowo. Lah wong bapak sama masih aja besuk loh. Nah, Ketua Umum PSI tidak terlihat berkunjung. Walau sakar pede. Nah, pernyataan kakaknya Ibas bisa juga dimaknai. Koalisi Indonesia Maju itu tidak mendukung Kaisang sebagai calon gubernur DKI. Ini maknanya begitu. Ya silahkan mau kemanapun, intinya Demokrat tidak mendukung di DKI. Apa rangenes orang mesake. Lah sementara Mas AHY diakui atau tidak anak buah bapaknya Kaisang. Anak buahnya. Ini sumber masalahnya. Nah, dia menteri anak buahnya presiden. Ketidakjelasan si Ketua Umum PSI dalam melakukan manuver, ini sumber masalahnya. Ya mestinya kan tetapkan tujuan dulu lah. Masa depan politiknya itu di mana kemana, akankah di luar pemerintah, jadi legislatif atau komunikasi kritis gitu loh. Ini menentukan standing point-nya, sikap diri dan juga tindakannya. Lah putra-putra Jokowi apa mudeng soal ngene iki. Wong karbitan semua. Mereka itu anak pejabat, anak wali kota, anak gubernur, dan anak presiden. Jadi separuh hidupnya Gibran, Kaisang, Kahiyang itu berselimut kekayaan jabatan bapaknya yang luar biasa. Otak kritisnya sudah nggak ada, nggak pernah ngeritik, nggak pernah dikritik, dikritik nesu. Sidik-sidik, ya maka sulit mengharapkan. Proses bagaimana sebuah kebijakan diambil mau mendengarkan dari rakyat. Ya kita kan sama-sama heran. Katanya calon gubernur, tapi perilakunya masih bocil, masih anak kecil.
Lah usai Pilpres kemarin kita nggak dengar tuh apa pergerakan politiknya itu. Paling mau ubyang-ubyung, rubuh-rubuh gedang, tahu rubuh-rubuh gedang itu. Sana melu sana, sini melu sini, ngikut para ketua umum partai koalisi Indonesia Maju tok. Tapi nggak ada manuver secara pribadi. Arep dadi apa negara ini? Lah saat PSI Jateng ditimpa masalah, digugat dan diprotes kadernya. Si KAI ini belas orang gagas kok. Padahal banyak itu penyelewengan anggaran di situ, diprotes oleh kadernya sendiri. Orang peduli. Ya, dalam beberapa kesempatan kita bisa lihat saat laki-laki berbadan tegap ini bicara, jarang runtut, sulit bicara konstan lebih dari 10 menit. Runtutannya apa yang bicarakan orang enak, bingung, malah sering diisi candaan juk-juk yang tidak mutu itu sebagai politisi loh. Anak pejabat, utamanya bila banyak jurnalis, wartawan. Nah, ketika Demokrat menegaskan belum ada permintaan mengusung Kaisang, jujur Begawan kaget. Kok permintaan kata-katanya itu? Maksudnya permintaan itu siapa? Gitu. Permintaan Mbak Puan, orang lucu. Yang meminta pasti ya babenya yang lain. Nah, dalam bahasan Pak Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS pernah bilang, disodor-sodorkan. Ini Presiden PKS, Sekjen PKS. Dalam perspektif political influence atau pengaruh politik, segala cawe-cawe Jokowi jelas memiliki pengaruh besar atas hasil kontestasi. Dan di sini Om Begawan perlu menegaskan, pengaruh itu timbul disebabkan posisi Jokowi masih presiden, masih kepala negara yang punya kekuasaan yang luar biasa. Bukan karena Jokowinya sendiri. Sebab Pak Jokowi punya senjata berupa bansos, kebijakan, aturan, intelijen, kadang-kadang dan lain sebagainya. Oh, dia presiden. Ini tolong catat ini. Catat para ngompol. Begitu usai jabatannya dikembalikan pada rakyat, tunggu saja. Akhir nama besar Pak Jokowi seperti apa? Oh, dulu saya dukung dari wali kota, gubernur, presiden. Wah, Pak Begawan itu terdepan. Dia tahu banget mengenai hal itu. Sehingga upayanya cukup keras agar anak-anaknya mapan secara politik dulu. Sebelum dirinya mengakhiri jabatan. Ya Gibran sudah terang benderang, cawapres. Bentar lagi wapres. Gitu. Lantas Bobi hampir tidak akan pindah dari posisinya sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara. Yang belum dapat kursi ya si Ragil ini, yang gayanya dulu sok gak butuh politik. Ngece masih yang jadi wali kota. Belum jadi wali kota 10 juta jarene. Lah ini gilirannya tiba. Wah, ternyata di politik kalau sudah jadi pejabat itu golek duit gampang. Ya memang sebelum Oktober Pak Jokowi berupaya keras. Kaisang harus punya posisi. Jabatan ketua umum kan tidak menghasilkan apa-apa. Ketua umum partai malah mung tombak-tombok tok. Ora masukan. Nah, jika begini terus, kekayaan yang dikumpulkan sebelum jadi ketua umum PSI ya makin lama makin berkurang loh. Mesake malah. Lah generasi muda ginian loh. Kok mau jadi kepala daerah? Siapa yang mau dukung? Belum apa-apa sudah bilang beda sama Pak Anies. Belum pernah kontestasi beda. Karepnya siap diusung sama Gerindra gitu. Tapi nama Kaisang belas tahu disebut. Petinggi-petinggi Gerindra tahu. Kan jelas suram itu masa depannya. Apa nggak ada aktivitas sampai 5 tahun ke depan? Kalau tidak sampai duduk di sebuah jabatan elit eksekutif. Bukan kepala daerah. Partainya hanya dapat beberapa kursi di beberapa wilayah loh. Tidak bisa masuk ke sana. Asiknya lagi, Pak Habibur Rahman bilang, Kaisang itu cocoknya di Jateng. Ini Pak Habib heran saya ini dengan orang ini. Padahal di Jateng itu calon gubernurnya Gerindra sudah lebih fix dibandingkan Pilkada DKI. Di Jawa Tengah itu kan posisi Pak Sudaryono hampir sulit berubah menjadi jagoannya Gerindra. Apalagi dengan Pak Irjen Ahmad Lutfi yang betul-betul jagoannya Pak Jokowi. Lantas lebih tepatnya Kaisang ada di mana? Aku dewe Om Begawan mumpet.
Mumet ini ngerasa kayak gini. Kalkulasi politiknya kan jadi mumet. Nah, wong sekarang ini dia lagi fokus ke partai, fokus membesarkan perusahaannya atau punya proyek baru mungkin, tambang mungkin. Saya nggak tahu. Tidak ada info sama sekali kok. Makin ketahuan kan. Di Jateng posisinya Kaisang tidak mendapatkan perhatian yang tinggi. Tapi itu yang tokoh survei itu mengatakan, wah Kaisang itu elektabilitasnya di Jawa Tengah tertinggal. Oh iya wah, siapa itu? Namanya itu. Amat siapa itu loh. Cara menang apa bakal mudah kalau gitu. Ya abot loh. Dia masih punya bapak seorang presiden. Ya, saya mengakui. Tidak ada kandidat lain dengan posisi yang sama. Si bapak tidak akan diam-diam loh. Pasti akan membantu. Sekali lagi, dia tidak mau anak-anaknya bernasib tidak genah. Ini ya cita-cita orang tua seperti itu. Minimal ya punya jabatan lah. Dan itu dikira Pak Jokowi jadi contoh keberhasilan orang tua nih. Kalau ini para pengikutnya, para pemujanya ini menilainya seperti apa ya monggo. Ya sepertinya lupa diri lah. Anaknya lupa diri juga. Jangan sampai kita ikut-ikutan lupa siapa diri kita. Ya yang saya harapkan Umbagawan itu para pejabat itu jadilah tauladan bagi rakyatnya. Janganlah menjadi contoh yang tidak baik untuk rakyatnya. Kita menunggu. Ini pesan Umbagawan. Oke ya, salam ngompol, salam Begawan. Dadah.